Oke, selamat pagi, siang, sore, malam, abang, dan kakak kelas lab. Kenalin lagi, nama gue Ronald Grand dengan NPM 1906355655 dari Teknik Komputer 2019. Jadi pada kesempatan kali ini gue bakal ngejelasin tentang praktikum dioda serta aplikasinya dalam kehidupan kita. Jadi sebenarnya mungkin kita udah sering dengar di dioda. Jadi sebenarnya apa sih itu dioda? Dioda itu sebenarnya adalah salah satu komponen elektronik aktif. Ini gue salah satu karena sebenarnya komponen elektronik aktif itu ada banyak. Seperti ada transistor, ada tiristor, ada tabung vakum, dan lain-lainnya. Setelah termasuk si dioda ini, yang terbuat dari bahan semikonduktor. Ya, sebenarnya semikonduktor ada banyak, tapi yang biasa digunakan di dioda itu adalah germanium, silikon, atau gallium arsenide. Biasanya itu disebutnya sebagai Ge, Si, serta GaAs. Nah, jadi fungsi dioda itu yang membuat dia berbeda itu dia tuh bisa menghantarkan arus listrik ke satu arah, tapi dia menghambat arus listrik dari arah sebaliknya. Nah ini yang paling penting nih. Fungsi inilah yang membuat dioda ini tuh bisa digunakan sebagai banyak hal dalam rangkaian atau dalam bidang elektronika. Seperti bisa digunakan sebagai rangkaian penyarah atau rectifier, bisa juga digunakan sebagai clipper, clamper, rangkaian logika, voltage multiplier, voltage regulator, serta hal-hal lainnya. Nah, dari banyak fungsinya itu, dioda itu sebenarnya paling sering itu digunakan sebagai rectifier. Rectifier itu apa? Jadi rectifier atau dalam bahasa Indonesia itu adalah rangkaian penyarah. Dia itu merupakan alat yang digunakan untuk mengubah arus bolak-balik atau biasa kita kenal sebagai AC atau alternating current menjadi arus yang searah atau DC atau direct current. Nah, rangkaian penyarah ini sebenarnya itu dibagi lagi menjadi dua macam, yaitu rangkaian penyarah setengah gelombang atau bisa disebut sebagai half wave rectifier, dan juga rangkaian penyarah gelombang penuh atau full wave rectifier, yang dimana sebenarnya penyarah gelombang penuh ini masih dibagi lagi jadi dua, yaitu penyarah gelombang penuh dengan menggunakan CT atau center tape, serta juga penyarah gelombang yang menggunakan jembatan dioda yang kita bahas. Nah, oke, sekarang kita akan membuat rangkaian full wave rectifier dengan dioda sesuai dengan ketentuan yang ada di study case. Jadi pertama kali kita butuhkan itu adalah sebuah tegangan bolak-balik sebesar AB AC power. Nah, kita juga butuh 4 buah dioda IN 4002. Ya, kita cari aja di sini. Kita butuh 1, 2, 3, 4. Lalu kita juga butuh sebuah resistor. Kita menggunakan ketentuan minimal 1 resistor, namun saya akan menggunakan 2. Ini 1, di sini 1. Lalu kita juga membutuhkan sebuah Zener diode. Di sini. Dan kita juga butuh sebuah ground. Setelah ini tinggal kita rangkai. Ya, setelah kita rangkai seperti ini, kita tinggal menambahkan osiloskop untuk dapat menghitung dan membandingkan grafik dari input dan output. Kemudian kita sesuaikan nilai-nilai dari komponen-komponen ini dengan yang ada di study case. Ya, ini sudah jadi rangkaian full wave rectifier nih. Kalau misalnya kita jalankan, nah, kita pause untuk melihat. Nah, inilah tegangan inputnya. Kita ubah range-nya. Tegangan inputnya jika kita lihat akan menyentuh angka di atas. Dan kalau misalnya tegangan outputnya yang telah kita ambil, dia hanya akan menyentuh angka sampai dengan 6 volt dikarenakan adanya Zener Zener ini. Namun tadi kita lihat kalau dia itu tegangan outputnya tetap tidak lurus seperti DC, namun seperti bergelombang hanya saja menjadi searah dan juga dibatasi dengan dioda Zener. Untuk mengatasi hal itu, yang sebenarnya dapat membuat alat-alat elektronik menjadi rusak, kita dapat menggunakan sebuah kapasitor.
Kira-kira paralelkan kapasitor dengan si tegangan load. Ini bisa kita push agar voltasenya itu kuat, karena di sini hanya menggunakan 19 RMS. Bisa kita ubah jadi 100 milifarad. Nah, sekarang kita bisa pilih lagi. Nah, kita bisa bandingkan tegangan antara yang di atas tanpa kapasitor dengan menggunakan kapasitor berbeda, di mana yang menggunakan kapasitor tegangannya lurus DC, sedangkan yang ini dia tetap searah, namun seperti ada lonjakannya. Jadi sebenarnya bagaimana cara kerja dari angka ini? Jadi saat arus positif dari yang positif ini akan mengalir ke sini, lalu akan menggunakan diode 2. Diode 2 ke sini, dia tidak bisa ke diode 4 karena akan jadi reverse. Jadi karena dia juga tadi sih tidak bisa ke diode 1 karena reverse, jadi dia akan ke sini, ke load, lalu ke bawah, ke sini, lalu kembali ke sini. Dia nggak bisa ke diode 1 di sini karena reverse. Karena itu dia ke diode 3, dia juga nggak bisa ke diode 4 karena reverse, nah dia balik lagi ke ground. Nah, begitu juga kalau dia negatif ke sini, ke sini, di sini dia tidak bisa ke diode 3, jadi dia akan ke diode 4, ke sini, lalu ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ini ke diode 1, lalu dia nggak bisa ke diode 2 juga karena reverse, jadi dia akan kembali lagi ke sini, sehingga arusnya akan menjadi searah. Nah, begitu juga sama tadi kan diode, hanya ini beda diode 6, jadi dari sini ke diode 6, lalu pakainya ke diode masuk diode 7, lalu diode 8, lalu diode 9, diode 6. Namun di sini ada kapasitor. Apa gunanya kapasitor? Jadi saat tegangan di sini, ya tegangannya maksimal di sini, karena kan arus bolak-balik itu kan seperti sinusoidal. Saat tegangannya maksimal, dia akan mengisi kapasitor dan juga beban. Namun saat tegangannya sudah mau minimal, jadi tegangan yang tadinya ada di kapasitor akan tetap mengisi si beban. Jadi beban itu akan stabil tegangannya. Nah, H itu jadi terus-menerus. Jadi kapasitor mengisi, kapasitor melepas, kapasitor mengisi, kapasitor melepas. Hingga akhirnya mungkin kalau misalnya itu bisa habis. Oleh karena itu, tegangan bisa stabil untuk yang menggunakan kapasitor, sedangkan yang tidak menggunakan kapasitor, dia tetap berbentuk seperti gelombang, hanya saja dibatasi oleh diode Zener. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.